Nah, di sini sudah dibuka. Di sini judulnya Strategi dan Aplikasi Manajemen Konservasi dan Metode Teknik Konservasi Tanah dan Air. Strategi Manajemen Konservasi Tanah dan Air. Pengertian yang pertama, konservasi tanah dan air itu sendiri merupakan upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dari peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Jelas dikit. Pengertian dan konservasi air sendiri adalah upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian keberadaan sumber daya air agar selalu tersedia dalam kualitas maupun kuantitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik untuk masa yang sekarang maupun untuk yang masa akan datang. Yang berikut, konservasi tanah merupakan pembangunan berbagai praktik yang digunakan untuk melindungi tanah dari degradasi. Pertama dan terutama, konservasi tanah melibatkan perawatan tanah sebagai ekosistem yang hidup. Ini berarti mengembalikan bahan organik ke dalam tanah secara terus-menerus. Konservasi tanah dapat diibaratkan seperti perawatan pencegahan pada mobil. Usaha tani konservasi tanah dan air ini sangatlah penting untuk ke depan karena telah realisasi di berbagai daerah telah menjadi kerusakan lahan yang berakibat menurunkan tingkat produksi tanah dan kualitas air, terutama karena erosi dan aliran permukaan atau runoff, sehingga diperlukan tindakan. Konservasi air mengacu pada pengurangan penggunaan atau kehilangan atau pemborosan air melalui penerapan tindakan, perubahan perilaku, perangkat, dan proses meminimalkan konsumsi air. Tujuan adalah untuk mencapai pemanfaatan sumber daya air yang lebih efisien dan menyeimbangkan peminatan pasokan air. Yang berikut, yang kedua itu tujuan. Konservasi alam akan memberikan manfaat terhadap lestari tumbuhan. Tak hanya itu, dengan konservasi kita juga bisa melestarikan fauna ataupun satwa langka. Ini banyak sekali satwa langka yang jadi bahan buruan pihak tidak bertanggung jawab, sehingga populasinya semakin menurun. Tugas dan fungsi unit pembangunan konservasi disederhanakan menjadi 3 pilar. Konservasi tanpa mengurangi ruang lingkupnya, yaitu pilar nilai dan karakter, pilar seni budaya, serta pilar sumber daya alam dan lingkungan hidup. Konservasi adalah pemeliharaan dan perawatan sumber daya alam secara hati-hati untuk mencegah kepunahan. Sumber daya alam adalah persediaan fisik sesuatu yang ada di alam, seperti tanah, air, udara, tanaman, hewan, dan energi. Yang berikut, manfaat, strategi, dan aplikasi manajemen konservasi. Yang pertama, manajemen konservasi adalah strategi dan praktik yang dilakukan untuk melindungi dan memulihkan lingkungan alam dan keanekaragaman hayati. Manfaat dari manajemen konservasi adalah melindungi ekosistem dan kerusakan akibat faktor alam, mikroorganisme, dan lain-lain. Melindungi flora dan fauna yang langka atau hampir punah. Menjaga kualitas lingkungan, mencegah kerugian akibat kerusakan hutan lindung, terhentinya di daerah aliran sungai, dan lain-lain. Mencegah hilangnya sumber daya genetik tergantung pada flora
flora yang perkembangan bahan pangan dan bahan untuk obat-obatan. Yang berikut, penyediaan laboratorium alami untuk penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan. Yang terakhir, memungkinkan mempelajari ekosistem alami, perilaku satwa liar, dan proses-proses ekologi. Yang berikut, konservasi alam akan memberikan manfaat terhadap lestarinya tumbuhan-tumbuhan. Tak hanya itu, dengan konservasi kita juga bisa melestarikan fauna atau satwa langka. Ini banyak sekali satwa langka yang jadi bahan pemburuan pihak tidak bertanggung jawab, sehingga populasinya semakin menurun. Manfaat konservasi secara ekonomi. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi berarti mencoba memaksimalkan sumber daya alam untuk sekarang dan terus berlanjut sehingga masa mendatang. Berikut itu aplikasi manajemen konservasi. Yang pertama, pengertian. Manajemen konservasi adalah upaya untuk mengatur aktivitas manusia agar dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan spesies tertentu. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan memastikan berkelanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Manajemen konservasi dilakukan dengan menggabungkan ilmu, pengetahuan, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam manajemen konservasi antara lain survei penelitian, administrasi, survei pendidikan, pemanfaatan, latihan. Konservasi sendiri merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan agar tetap lestari dan berkelanjutan. Konservasi berasal dari kata bahasa Inggris conservation yang berarti pelestarian atau perlindungan. Yang berikut Tujuan aplikasi manajemen konservasi adalah untuk melestarikan dan memelihara ekosistem spesies dan habitat alami. Manajemen konservasi juga bertujuan untuk memastikan keanekaragaman hayati dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 mengenai kebutuhan hutan konservasi memiliki definisi sebagai hutan yang memiliki ciri khas tertentu dan tujuan pokoknya untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan beserta satwa yang ada di ekosistem hutan. Dengan melakukan pengecehan seperti memelihara kebersihan lingkungan sekitar dengan baik, membuang sampah sembarangan, BAB sembarang, dan lain-lain sebagainya. Kita mampu untuk menghindari penyakit lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram. Yang berikut lagi manfaat aplikasi manajemen, masih tetap manfaat aplikasi manajemen konservasi. Konservasi alami akan memberikan manfaat terhadap lestarinya tumbuhan-tumbuhan. Tak hanya dengan konservasi kita melestarikan fauna ataupun satwa langka. Langsung pada tujuan konservasi energi adalah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa sumber daya energi melalui kebijakan pemeliharaan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional, dan bijaksana untuk mewujudkan energi secara efisien dan merata serta kelestarian sumber daya.
Lanjut untuk yang metodenya, metode teknik konservasi tanah dan air. Metode teknik konservasi tanah dan air adalah teknik untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan fungsi tanah dan air sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Tujuan konservasi tanah dan air adalah untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi, memperbaiki tanah yang rusak, meningkatkan produksi tanah, menjamin ketersediaan air untuk generasi mendatang, melindungi ekosistem dan dari kerusakan akibat faktor alam dan mikroorganisme, menjaga keseimbangan alam, mencegah bencana alam, menjaga ketersediaan air untuk pertanian, menjamin kelestarian daerah aliran sungai. Metode mekanik mencakup teknik-teknik yang modifikasi bentuk permukaan tanah untuk mengurangi erosi. Contohnya adalah pembuatan terasering, pengolahan tanah searah kultur, serta pembuatan geludan atau tanggul. Terasering misalnya digunakan pada lahan miring untuk memperlambat aliran air sehingga air meresap ke tanah dan tidak menyebabkan longsor. Selain itu juga metode ini mengurangi laju pengikisan tanah oleh air hujan. Metode yang pertama itu metode vegetatif. Metode vegetatif menggunakan tanaman sebagai pelindung tanah untuk menahan erosi dan menjaga kelembapan tanah. Vegetasi merupakan penutup tanah seperti rumput dan mengelilingi tanaman tersebut menimbulkan laju udara sehingga mencegah terbentuknya alur erosi. Selain itu, tanaman penutup tanah dapat menyuburkan kandungan bahan organik di tanah yang mengurangi kesuburannya. Metode kimia dalam konservasi tanah melibatkan penggunaan bahan kimia yang dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah seperti bahan organik, kapur, atau bahan kimia pembenah tanah lainnya. Penambahan kapur dapat menurun keasaman tanah sehingga lebih mendukung pertumbuhan tanaman. Penggunaan bahan kimia ini juga dapat membantu meningkatkan partikel tanah dan meningkatkan kapasitas tanah untuk menahan udara. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih.